Lonely Adventure ini memasuki jalan menuju bagian yang tidak diketahui dari labirin. Tetapi ada seekor naga di depannya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saya rasa saya akan mati. Mari tidak bertatrung. Ketika dia bangun, naga itu hilang. Namun, ketika dia melihat ke danau, dia melihat bahwa dia telah berubah menjadi tulang. Apa? Ini tidak mungkin. Terdengar bagus bahwa para petualang bisa memulai hari mereka lebih awal. Tetapi kebanyakan orang miskin juga harus memulai hari mereka lebih awal. Bangsawan, pedagang kaya, dan sarjana dengan kehidupan yang mewah adalah satu-satunya orang yang tidur hingga nyenyak. Tetapi teman-teman sarjana Ren sering lupa untuk tidur selama beberapa hari karena mereka begitu fokus pada penelitian mereka. Ben seharusnya memeriksa mereka segera. Bagaimanapun, bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang petualang kelas perunggu tingkat rendah yang tumbuh di kota yang terlalu kecil untuk tercetak di peta. Men Faina tahu satu alasan para petualang bangun lebih awal untuk mendapatkan pekerjaan bagus. Cute petualang membantu kami menemukan pekerjaan yang sesuai dengan level dan keterampilan kami. Ada banyak pekerjaan yang bisa dipilih, seperti membunuh monster, menjaga keamanan orang, memungkulkan tanaman obat dan bahan, dan bahkan membersihkan muk dari saluran. Beberapa teman mampir menyapa Ren dan menanyakan apakah dia sudah menemukan pekerjaan yang sesuai. Namun sepertinya Ren masih kesulitan menemukan pekerjaan yang cocok baginya. Ben berencana pergi ke Labyrinth of Demons and Reflection. Sebagian besar petualang biasanya pergi bersama kelompok, tapi Ren lebih suka bekerja sendiri. Ada beberapa alasan yang membuatnya begitu. Tapi sebagian besar karena kondisi kesehatannya yang kurang baik. Ia telah menjalani petualangan selama 10 tahun, tetapi hanya memiliki peringkat perunggu, yang merupakan peringkat kedua terendah. Meskipun demikian, dia masih bisa mencari nafkah dengan cara membunuh monster dan menjual batu ajaib serta persediaan lainnya ke guild. Bahkan, dia memiliki dana darurat karena dia merupakan petualang yang sangat hati-hati. Namun, pada saat itu, dia kehilangan kewaspadaannya, yang penting bagi semua petualang. Karena menemukan sesuatu yang tidak masuk akal di Labyrinth of Demons and Reflection yang telah dijelajahi berkali-kali dan sekarang sudah kosong. Mungkin itu jalan rahasia. Jika ya, itu akan menjadi penemuan besar. Belum ada yang pernah ke daerah ini sebelumnya. Mungkin dia akan menemukan senjata berharga atau peralatan ajaib. Tidak. Dia bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan memberitahu Gyo tentang ini. Jika dia bijak, dia seharusnya mengabaikannya. Tapi dia bodoh dan masuk ke daerah yang menakutkan dan mencurigakan itu sendiri. Di sana, dia bertemu dengan naga sungguhan, monster paling menakutkan sepanjang masa. Konon katanya, mereka memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan beberapa dari mereka jauh lebih besar dari kebanyakan naga. Dia langsung tahu itu adalah naga. Meskipun dia belum pernah melihat satu sebelumnya, kehadiran naga dan tekanan yang diberikannya membuktikan itu sebagai naga. Sebagai petualang perunggu, dia tidak memiliki kesempatan melawan sesuatu yang begitu unik. Bagaimana mungkin aku masih hidup setelah dimakan oleh naga? Tunggu sebentar. Apakah benar aku tidak mati? Aku terlihat seperti kerangka, dan aku adalah seorang mayat hidup, monster abadi. Tetapi seorang uskup atau imam bisa dengan mudah membunuhku dengan sihir penyucian mereka, karena menjadi mayat hidup bertentangan dengan aturan Tuhan bahwa orang mati tidak ditakdirkan untuk dunia ini. Dengan cara itu, apakah itu berarti dia mati? Tidak. Dia masih terjaga dan ingat segala sesuatu. Aku perlu kembali ke kota. Itu tidak mungkin bagiku. Oh tunggu, aku sudah mati. Jadi aku tidak ingin hancur. Seorang petualang seharusnya tidak kehilangan akal sehatnya. Tidak berguna memikirkan pertanyaan yang tidak dapat aku jawab sekarang. Naga sepertinya sudah pergi. Tapi aku sebaiknya tetap meninggalkan tempat ini. Kamu bisa menemukan labirin seperti ini di seluruh dunia. Beberapa peneliti telah mencoba mengungkap misteri mereka, tetapi tidak ada yang yakin dari mana asal mereka atau bagaimana mereka bekerja. Ada berbagai ukuran labirin, tetapi semuanya menyimpan barang-barang ajaib dan harta berharga, dan monster bisa ditemukan di setiap tikungannya. Oh, dan monster juga misterius. Semua orang mungkin berada di labirin bulan baru, di mana kamu bisa menghasilkan banyak uang dalam beberapa hari. Beberapa orang yang suka bepergian sendiri seperti aku seharusnya datang ke sini dan meminta bantuan mereka. Dia perlu pertama-tama mencari tahu bagaimana aku akan berbicara dengan mereka. Ia berlari untuk menyerang mayat hidup begitu melihatnya. Mungkin dia merasa berat karena tidak memiliki otak. Dia bahkan kurang mampu daripada orang biasa karena kemampuan fisiknya jauh lebih buruk. Pada akhirnya, sekarang dia hanya tulang. Akan mudah baginya untuk mengalahkan mereka. Dia seharusnya berhati-hati sekarang karena dia tidak bisa mengangkat pedangnya, karena dia adalah seorang manusia.
Dia tidak seharusnya mengharapkan bisa melakukan gerakan tendang yang bagus karena dia terbuat dari tulang. Tapi bagaimana dengan keterampilan lainnya? Semua makhluk hidup mendapatkan kekuatannya dari energi vital atau energi spiritual. Peralatannya memberinya keunggulan. Jika dia menggunakan energi spiritualnya untuk meningkatkan keterampilan fisiknya, dia mendapatkan kembali energi spiritual yang baru saja digunakan untuk kekuatan serangannya. Bisa jadi monster dengan beberapa alasan. Berubah menjadi makhluk yang lebih baik seiring waktu dan pengalaman. Orang juga berubah, tapi monster berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Sebagai contoh, biasanya seorang kerangka tetap menjadi kerangka selamanya, tetapi kadang-kadang mereka berubah menjadi ghoul. Ini disebut evolusi eksistensial. Ya, itu salah satu hal yang sedang dipelajari oleh Lion TV. Ghouls juga adalah mayat hidup, tapi mereka lebih mirip manusia karena memiliki daging. Dan mungkin bisa kembali ke kota jika dia menyembunyikan dirinya dengan jubah dan topengnya. Penting baginya untuk berusaha evolusi eksistensial terlebih dahulu. Dia akan mengalahkan monster di labirin ini dan berubah menjadi ghoul di malam hari. Clancy tidak mengerti mengapa sewaannya tidak dibayar hari ini. Dan dia akan membuat makan malam sendiri. Jadi itu baik-baik saja. Kemampuannya untuk bergerak sebagian besar sudah pulih. Bagaimanapun, dia dapat menggunakan energi spiritual karena cahaya ini sepertinya menyembuhkannya. Selama dia memiliki energi dalam pertempuran, dia akan mencoba melawan beberapa monster yang lebih kuat selanjutnya. Slime adalah contoh klasik dari monster lemah, tapi kamu tidak boleh meremehkannya. Monster cair amorphous lebih sulit untuk disakiti dengan serangan fisik. Cara mudah untuk mengalahkannya adalah dengan sihir, tapi dia tidak bisa menggunakan sihir serangan. Dia hanya bisa membuat api yang aman untuk penggunaan di rumah. Jadi, dia harus menggunakan serangan fisik untuk mengalahkannya. Baik menusuk intinya atau memecahkan bentuk cairannya sampai tidak bisa kembali bersatu. Kamu perlu menjadi lemah dan terampil. Dia bisa menggunakan seluruh energi spiritualnya sekali sehari untuk mengalahkan mereka. Ia kemungkinan besar akan bertarung melawan slime. Tetapi sepertinya dia beruntung dan mengenai salah satu di intinya dengan pedangnya. Sekarang dia akan mendapatkan batu ajaibnya. Slime dapat melepaskan semburan asam. Tetapi begitu mati, asam hilang dari tubuh mereka. Cairan slime digunakan untuk membuat kosmetik untuk wanita karena membuat kulit menjadi lembut dan jernih. Ketika kita menyelamkan tangan kita di dalamnya, apakah kita tidak harus berhenti menggunakan monster untuk membuat kosmetik? Wanita pasti selalu ingin terlihat cantik. Ini cukup untuk membayar beberapa hari di penginapan di dekat markas petualang. Sheila menempatkan pemula di suatu kelompok dan akan meminta bantuan dari Zan. Tetapi dia belum melihatnya beberapa hari dari sekarang. Itu tidak normal. Sheila berjanji pada pemula bahwa dia akan menghubungkannya dengan seorang veteran yang membantu jika dia bisa menunggu beberapa hari. Namun, pemula terlihat seperti dia kekurangan uang. Itu seharusnya tidak masalah. Sheila menceritakan tentang labirin pantulan bulan. Tidak seharusnya ada masalah dengannya. Gwen tidak merasa lapar atau mengantuk sama sekali. Jika mereka mahir dengan pedang, pikirnya, sudah jelas bahwa karena dia tidak mati, apapun yang dia makan kemungkinan besar akan jatuh ke tanah. Dia bertarung sepanjang malam karena dia pikir itu menyenangkan. Tetapi sepertinya kemajuan eksistensial membutuhkan waktu lebih lama dari itu. Kemampuan fisiknya jauh lebih buruk ketika dia menjadi kerangka. Tetapi sekarang sebagian besar sudah kembali normal. Ia memuji roh dan energinya setelah membunuh monster-monster itu dan menemukan bahwa masih berfungsi. Dia juga bisa menggunakan mananya. Dia bahkan bisa menggunakan kekuatan luar biasanya meskipun dia tidak mati. Dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Dia akan menggunakannya untuk roti ini. Kekuatan ilahi adalah kekuatan yang berguna yang bisa membersihkan air dan mencegah makanan rusak. Ini juga dapat menyembuhkan luka dan penyakit. Ini seharusnya bertahan 3 hari lagi. Setelah itu, dia percaya dalam 3 hari, tubuhnya akan membutuhkan roti. Tidak perlu membuang-buang waktu untuk memikirkannya. Sebaiknya dia mengalihkan usahanya untuk mencapai evolusi eksistensial. Untuk sementara, dia akan bermain aman dan perlahan-lahan mengalahkan monster. Dia bisa mengalahkan 1 atau 2. Tetapi 3 akan sulit. Jika dia melihat 4, dia akan lari. Dan lebih dari 5 akan terlalu sulit baginya. Kemungkinan besar dia tidak akan bertemu dengan kelompok sebesar itu di labirin ini. Tapi jika iya, dia akan terbunuh karena dia sangat lemah. Terakhir kali dia melakukan petualangan adalah 10 tahun yang lalu. Jika dihitung dari waktu latihannya sebelumnya, sudah 20 tahun. Di atas itu, bahkan petualang terbaik tidak memiliki begitu banyak energi roh.
mana, dan ketuhanan seperti yang dimilikinya. Dia hanya memiliki satu kemampuan yang kuat. Dia tahu menjadi seorang petualang bukanlah jalan hidupnya. Setelah beberapa tahun, kebanyakan orang berhenti petualang dan kembali ke desa mereka untuk bercocok tanam atau mencari pekerjaan lain. Tetapi dia berpikir bahwa selama dia masih hidup, dia akan menemukan sesuatu. Jadi, dia berlatih setiap hari tanpa gagal. Dia meminta seorang teman untuk mengajarkannya tentang sihir dan monster. Dia menerima pekerjaan bahkan yang paling kecil. Dia melakukannya selama 10 tahun untuk menjadi kelas mil, yang merupakan mimpinya. Petualang dengan level lebih tinggi dari emas dan platinum. Tidak sulit bagi orang berbakat alami untuk mencapai peringkat tertinggi petualang yang telah menyelamatkan seluruh negara. Dia akan naik ke kelas mil. Saya hidup sepanjang hidup saya untuk menjadi seorang kerangka. Dia menjadi lebih kuat daripada saat dia masih manusia. Jadi itu tidak akan menghentikannya. Dia menyadarinya. Ini bukan kesalahan bahwa dia menjadi lebih kuat. Barang-barang ini bisa dijual olehnya. Sebaiknya dia mengumpulkan lebih banyak. Dia beruntung mendapatkan lebih banyak cairan slime yang jernih. Slime memiliki bau yang cukup tidak enak setelah makan sesuatu. Jadi cairan mereka tidak dapat dijual. Apa yang terjadi? Dia sekarang seorang ghoul. Mayat yang menyeramkan, tetapi memiliki daging. Ini adalah langkah besar ke depan. Jika dia bekerja keras, mungkin dia bisa menjadi lebih baik sebagai makhluk yang tidak mati. Oh ya, vampir memang agak mirip dengan manusia. Bukan, tubuhnya berdaging. Sekarang dia akan membuat kebisingan. Halo, selamat pagi. Saya perlu bekerja agar episode ini ada. Sampai jumpa di bagian 2. Kisah kita dimulai dengan protagonis kita, struktur kerangka, mengejar monster dan memberitahu kita bahwa ketika ghoul berkembang biak, itu menjadi sangat merepotkan. Namun, tidak akan ada masalah jika kita memposisikan diri dengan baik dan mengubah pertempuran menjadi 1 lawan 1. Sejak berevolusi menjadi ghoul, dia merasa lebih lincah dan mengaitkannya dengan peningkatan massa otot yang telah dia dapatkan. Yang paling mengejutkannya adalah peningkatan kemampuan menggunakan sihir, kekuatan spiritual, dan aura ilahi. Sekarang dia bisa menyalurkan seluruh kekuatannya ke pedangnya, membunuh monster dengan 1 pukulan. Dia menyadari bahwa dia menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia masih manusia. Adegan kemudian beralih ke seorang gadis cantik dengan rambut kuning menyerang struktur kerangka dan mematahkannya dengan pedangnya. Protagonis kita mengamatinya dari belakang dan memutuskan untuk mundur untuk menghindari menunjukkan penampilannya. Dalam bentuk ini, dia memahami bahwa jika dia melihatnya sebagai seorang ghoul, dia mungkin mencoba membunuhnya atau melarikan diri karena takut. Dia terus memperhatikan dari kejauhan, menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya meskipun mengenal sebagian besar petualang di kota. Karena banyak petualang dulu mengolok-oloknya dan menyebarkan rumor palsu tentang kegagalan-kegagalannya. Tetapi dia berhasil menggunakan kecenderungan mereka untuk keuntungannya. Gadis itu melanjutkan perjalanan, dan ghoul itu terus memperhatikan saat dia berjalan. Cahaya aneh muncul, dan kita melihat struktur kerangka lain di depannya. Terkejut, gadis itu menyerangnya dengan pedangnya. Jelas dia terampil dengan pedang. Tetapi dia menghadapi beberapa tantangan karena kurangnya kekuatan. Gagal memotong struktur kerangka itu. Itu mendorongnya mundur. Ghoul mendekatinya saat dia mencoba menyerang lagi dengan pedangnya. Tetapi dia dengan mudah menangkap mata pedang dengan tangannya, mendorongnya ke belakang. Dalam momen tegang ini, Band menyaksikan situasinya dari kejauhan, menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain turun tangan dan menyelamatkannya. Band berlari ke arah mereka dengan kecepatan besar. Ketika struktur kerangka berbalik padanya, Band melepaskan kekuatannya yang besar, membelah pedangnya menjadi 2 bagian. Rina terkejut oleh apa yang dilakukan struktur kerangka saat Red mendekatinya untuk memastikan dia baik-baik saja. Rina takut dan memperingatkannya untuk tidak mendekat. Dan yang ingin menyampaikan bahwa dia bukan musuh, melepas pedangnya, mengangkat kedua tangannya, dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang petualang seperti dia. Dia memberitahunya namanya Ren. Tetapi Rina mendengarnya berbeda, menyambutnya sebagai Tuan Rondo. Ren membenarkannya, dan ketika dia bertanya tentang penampilannya yang tidak biasa, dia menjelaskan bahwa dia mati tetapi masih hidup, memberinya bentuk yang berbeda dari monster lain. Bersyukur atas bantuan Ren, Rina mengakui bahwa tanpa dia akan menjadi salah satu yang mati. Ren meminta dia untuk membawakan pakaian saat dia ingin kembali ke kampung halamannya dan akan menghargai bantuannya. Dia memberinya sejumlah uang, memberitahunya untuk membeli pakaian untuknya dan menyimpan sisanya. Rina memperkenalkan dirinya sebagai Roba Arina dan berjanji akan membalas bantuan tersebut. Dia memintanya untuk menunggu dia kembali dengan pakaian.
menyatakan ketakutannya akan penampilan saat ini. Ben ditinggalkan sendirian. Khawatir bahwa Rina mungkin melaporkannya ke Gil, adegan bergeser kembali ke kota. Khususnya ke saat Rina tiba. Masih sesak napas, Sheila melihat Rina tidak terluka, merasa lega dan khawatir. Bertanya-tanya mengapa dia butuh waktu begitu lama, dan mencatat ketiadaan luka atau goresan pada dirinya. Sheila sangat gelisah ketika matahari terbenam dan Rina belum kembali ke tempat pertemuan mereka. Rina memberitahu dia bahwa dia telah mengalami banyak peristiwa. Adegan kemudian beralih ke Man, yang sekarang sedang melawan makhluk-makhluk itu, dan tampak jauh lebih kuat daripada saat dia masih manusia. Dia memiliki kemampuan super manusia dan kecepatan yang luar biasa, dengan cepat bergerak menuju monster dan memoyakannya dengan pedangnya. Dia menyadari bahwa pengetahuan dan perhatian saja tidak cukup. Sejak transformasinya, dia merasa telah mendapatkan sesuatu yang paling diinginkannya dalam hidupnya. Pada saat-saat itu, seseorang memanggilnya, "Oh Tuan Man, di mana Anda?" Ketika dia berbalik, dia menemukan Rina sudah tiba. Namun, dia takut padanya, tidak yakin apakah dia Rand atau makhluk lain dari ras Gold. Rand meyakinkannya bahwa dia memang Rand dengan penampilan yang bodoh ini. Dan Gold tidak mengambil risiko seperti itu untuk mencapai ketinggian semacam itu. Rina kemudian memberinya pakaian dan apa yang tersisa dari uangnya. Masih agak takut, dia meminta maaf dan memintanya untuk memberinya waktu untuk terbiasa dengan situasi ini. Rand melihat pakaian yang dibawa oleh Rina dan senang menemukan mantel yang sangat bagus yang dapat menyembunyikan seluruh tubuhnya seperti sihir dengan warna yang tidak mencolok. Melihat Rand sangat senang dengan pakaian itu, Rina memberitahunya bahwa dia membeli sesuatu yang lain untuknya. Berpikir bahwa dia mungkin membutuhkannya. Dia baru saja mengunjungi kota, dan anggota Guild membimbingnya ke toko bagus di mana dia membeli pakaian tersebut. Ben kemudian melihat tas pakaian dan menemukan bahwa dia membelikan topi. Dia menjelaskan bahwa dia pikir dia mungkin dalam masalah jika orang-orang melihat tangan atau kakinya. Ben menjadi lebih bersukaria, merasa berterima kasih atas kebaikannya. Dia hampir menangis karena menemukan seseorang yang begitu murah hati. Pada saat itu, merasakan kesedihannya, Rina memanggilnya, dan dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia sangat ingin segera mengenakan pakaian baru ini, dan memang, dia mengenakan pakaian tersebut dan menemukan bahwa sangat mudah untuk bergerak dengan mereka. Mungkin sedikit menghalangi sisinya, tetapi dia tidak akan menghadapi masalah jika lawannya hanya monster. Rina bertanya pendapatnya tentang pakaian itu, dan dia memberitahunya bahwa dia sangat senang dengannya. Rina senang bahwa dia berhasil dalam tugas ini. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia terlihat sangat menarik dengan pakaian itu. Agak mirip dengan putih. Dia memberinya cermin, dan ketika Rand melihat dirinya, dia menemukan bahwa wajahnya cukup menarik perhatian. Rina kemudian memberinya topeng, mengungkapkan bahwa dia membelinya karena dia mendengar bahwa dia mungkin kesulitan masuk kota dengan penampilannya saat ini. Rand menyatakan rasa terima kasihnya dan mengambil topeng untuk dipakainya. Rina berbicara tentang pertemuan pertama mereka, menyebutkan bahwa awalnya dia mengira Rand adalah monster langka dengan nama tertentu. Rand mengenakan topeng itu, dan ketika semakin mendekati wajahnya, aura aneh muncul. Topeng itu melekat pada wajah Rand, membuat Rina kagum. Rand mencoba melepaskannya, tetapi tidak bisa. Rina menjadi takut, khawatir sesuatu mungkin terjadi padanya. Dia meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia mengambil topeng dari toko karena menemukannya menarik. Rand menjawab, bertanya apakah Gilda yang memandunya ke toko tersebut. Rina mengkonfirmasi, menyatakan bahwa Gilda memang memandunya ke toko itu, dan dia hanya membeli topeng ini yang sangat murah, hanya 3 keping tembaga. Dia awalnya memastikan topeng itu tidak terkutuk atau berbahaya dan bahwa tidak ada yang aneh terjadi ketika dia menyentuhnya. Rand kemudian menyebutkan bahwa jika kutukan hanya aktif ketika dia memakainya, dia akan menggunakan kekuatan aura untuk menyelamatkan dirinya. Rina terkejut, berkata, "Bisakah kamu menggunakan aura?" Rand mencoba menggunakan kekuatan aura untuk membebaskan dirinya, membuat Rina semakin terkejut. Dia berseru, mempertanyakan kemampuannya menggunakan aura. Kemudian, Rina menjawab dengannya, "Aku menggunakan sedikit." Bisiknya kepada dirinya sendiri bahwa kekuatan aura telah meningkat. Mungkin cukup untuk menghilangkan kutukan sederhana seperti ini. Rina kemudian memegang lengannya, menyatakan bahwa dia tidak lagi takut padanya dan menyadari bahwa dia bukan orang jahat. Rand berterima kasih padanya dan menyarankan agar dia tidak memaksakan diri untuk terbiasa dengannya. Saat mereka kembali ke kota,
Lina menjelaskan bahwa dia mendaftarkan namanya sebagai petualang di gilda di ibu kota. Namun, karena ibu kota penuh dengan petualang yang terampil, tidak banyak tugas yang cocok untuk pemula seperti dia. Gilda menyarankannya untuk datang ke kota ini, dan ada 2 gua di dekatnya. Ben menjawab, memuji keputusannya tetapi bertanya mengapa dia memilih untuk datang ke desa terpencil seperti ini. Lina menjelaskan bahwa dia bermaksud meninggalkan ibu kota dari awal dan ingin dengan cepat mengasah keterampilannya untuk menjadi petualang yang matang. Ben memperingatkannya bahwa petualang harus sangat berhati-hati karena mereka hanya memiliki 1 nyawa, tidak seperti dirinya yang memiliki beberapa nyawa. Mereka tertawa bersama setelah mencapai kota. Ben tampak ragu. Lina bertanya apa yang salah, dan dia menjelaskan bahwa dia memiliki banyak kenalan di sini. Dan jika mereka melihat kartunya, rahasianya akan terbongkar. Lina menyarankan mereka masuk melalui gerbang lain di mana mereka tidak akan diminta menunjukkan kartu. Ben setuju, mengatakan mereka akan menuju ke gerbang barat. Dia berterima kasih pada Rina, mengakui peran pentingnya dalam kehadirannya di sana. Lina memintanya untuk tidak berbicara seolah-olah dia sedang berpamitan dan meyakinkannya bahwa dia akan terus membantunya, bahkan setelah mereka masuk ke kota. Lan mengungkapkan kekhawatirannya tentang dilihat sebagai monster, menyebutkan potensi masalah bagi Rina. Tetapi dia bersikeras akan membantunya terlepas dari itu. Lina kemudian menyebutkan bahwa jika dia tidak bertemu dengannya, mungkin dia sudah mati sekarang. Membuat Rina terharu. Jadi, seharusnya saya mengambil risiko hidup saya sekali lagi untuk Anda. Tuan Ben, ayo, mari kita pergi sekarang dan masuk desa ini bersama-sama. Memang, mereka menuju pintu masuk desa dari gerbang barat. Penjaga meminta mereka untuk mengungkapkan identitas mereka. Jadi mereka menunjukkan kartu petualang mereka, mengonfirmasi bahwa mereka adalah petualang. Rina masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Ran. Namun, penampilan aneh Ran menarik perhatian penjaga, dan mereka mengelilinginya, meminta untuk melihat wajahnya. Lina segera campur tangan, mengklaim bahwa ada kutukan pada topengnya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Salah satu prajurit terkejut, mempertanyakan kemungkinan kutukan seperti itu. Lina menjelaskan bahwa suara Man berubah karena luka yang dia terima dalam pertarungan dengan monster. Man memperlihatkan sebagian kepala, mengejutkan para prajurit. Lina mengkonfirmasi bahwa dia membeli topeng itu untuk menyembunyikan luka, tetapi tidak menyadari bahwa itu terkutuk, dan sekarang dia tidak bisa melepaskannya. Merasa menyesal atas nasib buruknya, penjaga meminta Ran untuk mencoba melepaskan topeng sendiri, menjamin bahwa dia tidak akan terluka jika mereka menyentuhnya. Prajurit mencoba menariknya dengan sekuat tenaga namun gagal. Lina kemudian meminta penjaga untuk mencoba memastikan bahwa dia tidak akan terluka. Prajurit berjuang tetapi tidak dapat melepaskan topeng terkutuk itu. Lina memberitahu mereka bahwa mereka akan membutuhkan jumlah uang yang cukup besar untuk mengundang seorang imam dari gereja untuk melepaskan kutukan itu. Penjaga bersimpati dengan situasi mereka, membiarkan mereka melewati. Lina menyatakan kegembiraannya atas kelancaran mereka, dan Ran berterima kasih padanya atas segalanya. Tiba-tiba, Ran menghilang ketika kereta melintas di depan mereka. Lina mengatakan padanya bahwa dia hanya melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan yang dia tunjukkan padanya. Ran berterima kasih, melanjutkan perjalanannya. Lina terus mencarinya dan menemukannya bersembunyi di sebelah dinding. Ketika dia melihatnya, dia memanggil dan mencarinya, membuatnya mengkonfirmasi bahwa dia memang seorang gadis yang baik. Meskipun peralatannya murah, dia merawatnya dengan baik, menunjukkan keterampilan dengan pedang dan keberanian. Ran merenung tentang bagaimana petualang berbakat sepertinya akhirnya meninggalkannya. Dia meminta maaf, menyatakan bahwa dia akan kembali dan meminta maaf padanya. Begitu dia mendapatkan bentuk manusiawi sejauh mungkin. Saat gelap tiba, dia tiba di sebuah rumah dan berpikir dalam hatinya bahwa sangat menyakitkannya untuk memanfaatkan seorang gadis baik seperti Rina. Namun, dia masih membutuhkan bantuan, menginginkan seseorang yang lebih cerdik, seseorang yang bisa menyembunyikan rahasia ini. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan menemukan seorang wanita tidur. Dia memanggilnya, mengenali bahwa itu Len. Dia memintanya untuk bangun, tetapi Len memohon padanya untuk membiarkannya tidur sebentar lagi, mengancam akan menjatuhkan buku-buku di kepalanya. Dia memohon padanya untuk tidak melakukannya, tetapi tiba-tiba dia bangun dan bertanya padanya. Kaget, dia melihat Ran telah melepaskan salah satu sarung tangannya, memperlihatkan pemandangan mengerikan. Bingung dan terkejut, dia ingin tahu apa yang terjadi,
Dan dengan itu, episode kita berakhir hari ini. Tunggu episode berikutnya dengan peristiwa menarik yang terungkap.